Salam inspirasi bersama saya Mister Inspirator Penggor Siahaan. Hari ini saya bersama dengan Pak Sintong M. Tangku Bolon. Beliau bisa kita katakan adalah seorang tokoh masyarakat dan juga politisi ya. Dalam hal ini beliau selama 4 periode berturut-turut pernah menjadi anggota Dewan DPR RI, utusan dari Papua atau dulu masih menggunakan nama Irian Jaya ya. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar situasi sekarang yang mana DPR sedang didemo oleh masyarakat atau rakyat. Rakyat menuntut keadilan dari para anggota DPR yang menurut rakyat bahwa yang mereka katakan, utarakan di publik itu sangat mengecewakan atau menyayat hati nurani rakyat. Nah, kita akan sedikit menggali dari pengalaman Bapak SM Tangku Bolon selama beliau menjadi anggota Dewan 4 kali berturut-turut. Selamat berjumpa Pak Tangku Bolon. Ya, selamat berjumpa. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak menjadi anggota DPR? Sejak 87 sampai ya. 2004. Sampai 2004 itu berturut-turut Pak. Ya, 4 periode. 4 periode. Nah, ketika itu berarti di masa Pak SBY atau Enggak, Pak Soeharto. Pak Soeharto ya. Pak Soeharto, Pak SBY sampai Ya, enggak. Sampai 2004. 2024 oke. 2004. 2004. Berarti sampai Ibu Megawati. Ya, Megawati. Ya. Nah, sebenarnya gini Pak, saya mau sedikit memperbandingkan situasi era Bapak waktu menjadi anggota Dewan dengan situasi anggota Dewan yang sekarang ini. Apakah memang ada perbedaan yang mencolok Pak di antara pada masa Bapak dengan masa sekarang ini? Tentu Bapak kan pernah juga mengamati hal tersebut. Ya, saya memang pastilah setelah sekian puluh tahun ada perbedaan. Iya. Dari sisi ekonomi, inflasi dan lain sebagainya yang banyak mempengaruhi penghidupan. Jadi saya kira ada banyak yang menjadi perbedaan, termasuk juga mungkin ketika kami anggota DPR RI waktu itu dengan DPR yang ada sekarang itu banyak hal lah yang bisa menjadi perbedaan-perbedaan. Iya. Biasanya Pak, kalau anggota DPR itu kan tentu negara sudah menyiapkan fasilitas untuk misalnya tempat tinggal mereka atau fasilitas lain. Apakah memang dulu Bapak pernah mendapatkan itu fasilitas dari negara Pak? Memang sudah pastilah. Gaji ada. Dengan tunjangan tertentu. Lalu fasilitas perumahan. Lalu untuk keperluan kunjungan kerja selama dalam arti menjadi rombongan komisi atau kembali kunjungan ke daerah pembinaan. Itu ada, kita laksanakan, itulah menjadi yang kita terima dari DPR. Itu hal-hal seperti itu. Ya katakan tadi mulai dari gaji, kunjungan kerja bersama-sama, yaitu perumahan sudah pasti. Ya, perumahan. Nah, ini yang menarik sekali Pak. Sepertinya anggota DPR yang sekarang ini itu banyak kali merasa bahwa yang diberikan rumah yang sudah disediakan oleh negara itu masih kurang cukup buat mereka. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Saya pikir istilah cukup itu relatif. Relatif ya Pak ya? Relatif, artinya begini, tergantung saya, ketika itu misalnya saja kami yang sudah menempati rumah dinas itu merasa sangat berbahagia waktu itu. Dengan adanya rumah dinas itu, memang kamilah orang yang pertama mendapatkan rumah di Kalibata. Orang pertama langsung ya, langsung saya masuk DPR, langsung dapat rumah di Kalibata lagi. Lebih dari cukup saya anggap.
ada 3 kamar, 1 di bawah, 2 di atas, ya. Iya, iya. Kemudian ada tempat gerasi, ada lengkap lah semua. Furniturnya dilengkapi dengan DPR, semua listrik, air, Iya. dibiayai, dibayar DPR. Jadi kami puas lah kalau saya beranggapan. Iya, tapi gini Pak, kalau anggota DPR sekarang kan mestinya nggak masalah dong, ya? Sudah diberikan fasilitas itu oleh negara. Tapi kalau misalnya kita perhatikan ya, banyak anggota DPR itu punya rumah juga sendiri, mereka pasti udah punya rumah sendiri ya. Jangan-jangan karena rumah mereka lebih besar dari rumah dinas dari dewan itu, jadi mereka memperbandingkan antara rumah milik sendiri dengan rumah yang dinas itu tadi, sehingga mereka merasa bahwa yang mereka dapatkan itu harus ditingkatkan gitu kira-kira Pak. Gimana? Itu relatif. Relatif ya. Okay. Relatif. Artinya waktu itu saya merasa sudah puas dengan rumah yang ada itu, karena saya juga melihat daripada kemampuan negara untuk membiayai kami waktu itu. Ya kita kita balikkan ke situ lah. Oke. Bahwa negara sanggupnya waktu itu mungkin. Iya. Itu sudah sangat-sangat bagus. Saya katakan tadi dengan segala macam fasilitasnya. Nah, kalau dikatakan tadi ada rumah, memang dulu juga ada sebagian yang punya rumah. Banyak juga yang punya rumah. Iya. Tapi tetap ditempati. Boleh ditempati, boleh tidak, itu hak masing-masing. Masing-masing ya. Tetapi tidak ada pikiran untuk meminta kompensasi atau apa. Nggak ada pikiran kami waktu itu. Bagi mereka yang tidak ada di menempati rumah dinas misalnya saja, permintaan nggak ada waktu kami itu. Jadi kami ikut aja apa yang diatur oleh negara waktu itu. Negara mengatur rumah di situ kami ya. Ada yang mereka menempati diri sendiri, tergantung dia. Saya pikir begitulah. Jadi saya katakan tadi, kalau berbicara mengenai kepantasan itu relatif. Waktu itu orang bisa saja misalnya sudah lebih dari situ pun belum tentu orang merasa puas ya. Merasa puas. Iya. Ya. Jadi yang penting waktu itu kami di Kalibata ya. Iya. Waktu itu sengaja dibuat di Kalibata dalam dasar pikirannya waktu itu supaya kita bisa bersosialisasi di antara anggota. Ya. Iya. Memang kita betul-betul memanfaatkan. Waktu itu juga kita memang diantar jemput dengan bus DPR. Jadi kita bisa sama-sama berangkat ke DPR, sama-sama pulang. Jadi rame kita bercengkrama sambil pulang. Jadi akhirnya kekerabatan antar anggota dewan itu tercipta. Waktu itu. Waktu kami itu karena kami dalam kawasan yang sama. Ya, jadi kita waktu itu senang, misalnya ada pertandingan olahraga, di situ ada ruang serbaguna diadakan di DPR. Jadi gitulah, sehingga bagi saya sudah cukup lah ya rumah itu. Baik Pak. Terus terkait dengan tugas anggota dewan Pak ya, anggota dewan. Kalau menurut saya sih sebenarnya tugas anggota dewan itu kan ada 3 lah Pak ya. Ada 3. Pertama sebagai pengawas pemerintah kan. Segala kinerja pemerintah itu diawasi oleh anggota DPR, oleh DPR itu sendiri. Dan kedua, DPR juga sebagai pembuat undang-undang yang dibutuhkan oleh negara gitu kan. Ya, dan yang ketiga mereka mengesahkan APBN seperti itu ya, rancangan APBN yang diajukan oleh pemerintah atau DPR sendiri mengajukan rancangan APBN sendiri juga gitu kan, nanti bersama-sama dengan pemerintah untuk disepakati. Ya. Nah, itu kan tugasnya seperti itu. Dulu apakah memang begitu tugas anggota DPR sampai selama ini Pak, sampai sejauh ini? Saya kira sampai hari ini masih tetap tugas itu tidak pernah berubah, yaitu dimulai daripada membuat undang-undang, mengesahkan anggaran APBN, anggaran negara, dan yang ketiga melaksanakan pengawasan pembangunan. Itulah tugas DPR, tidak ada yang lain. Tugas pokoknya bahwa diurai nanti dalam tugas itu soal lain, tapi inilah tugasnya. Jadi bukan DPR lah yang menjadi eksekutor lah Pak ya? Tidak.
Itu pemerintah. Pemerintah. Pemerintah yang budget. Jadi kalau misalnya Bapak kan sebagai perwakilan rakyat, katakanlah Bapak dulu kan mewakili rakyat Papua, rakyat Irian Jaya ketika itu ya. Berarti kalau misalnya Bapak ingin berjumpa dengan rakyat Bapak di Irian Jaya dan mereka menyampaikan aspirasi kepada anggota dewannya, lalu Bapak sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini. Ya. Jadi mekanisme kerja kami waktu itu adalah misalnya kami mengadakan kunjungan ke daerah pembinaan atau pemilihan. Oke. Jadi ketika kita pergi ke sana, kita mencoba menyerap apa-apa yang menjadi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang komisi kami masing-masing. Walaupun bisa saja kepada yang lain juga. Lebih difokuskan kepada mereka. Selesai itu nanti kita mengadakan kunjungan berikutnya kan biasanya langsung rapat kerja dengan pemerintah, dengan menteri misalnya. Nah, apa yang menjadi masalah-masalah di daerah itu menjadi catatan kami, kita bawa ketika rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Dengan pemerintah menurut bidangnya masing-masing. Ada juga nanti RDP, rapat dengan pendapat, dengan dirjen atau dengan siapa saja. Nah, itulah mekanismenya, begitu caranya. Nah, lalu ketika rapat kerja, saya misalnya dari Papua membawa masukan-masukan dari sana, saya sampaikan kepada menteri. Dan menteri juga secara serius mencatat semua itu. Nah, mekanismenya nanti menteri bisa menjawab langsung. Mungkin ada yang sudah terselesaikan, mungkin masih ada yang baru. Atau memang sudah pernah ada yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Ya, itu dia. Jadi ada yang sudah terselesaikan, ada yang sudah apa. Nah, bagi banyak hal yang misalnya bagi menteri merasa masih baru, langsung kepada eselon-eselon yang lain supaya dicatat segera. Dan mereka nanti akan membuat itu, mengajukan itu di dalam anggaran yang akan datang itu. Disitulah itu mekanismenya begitu. Jadi mereka menyusunnya nanti dalam pengajuan daripada ketika itu sebetulnya hampir sama juga ketika itu kunjungan kerja. Ya, apa namanya itu? Ya, kunjungan kerja lah. Dalam artian komisi. Kan kalau istilah kunjungan kerja komisi lah yang bersama-sama kan. Misalnya ke dalam satu daerah. Apa yang menjadi masalah dari daerah itu kita tampung, kita bawa, kita sampaikan kembali kepada menteri. Dan kita akan sampaikan nanti kepada menteri atau instansi lainnya yang terkait untuk inilah masalah-masalah di daerah. Tolong Pak, misalnya saja pupuk di sana tidak ada, bibit pertanian di sana tidak kurang, misalnya Bapak alat-alat pertanian, alutsista, apa? Nah, itu kita sampaikan dan secara serius. Biasanya menteri ataupun bagian-bagiannya, misalnya dirjen dan lain-lain, mencatat itu serius. Nanti ada yang dijawab langsung kalau sudah diselesaikan, ada dimasukkan langsung dalam APBN, ataupun secara mungkin mereka ada anggaran khusus untuk mengatasi cepat, langsung dieksekusi oleh yang bisa dieksekusi. Ada yang dititipkan kepada APBN yang akan datang. Nah, kalau masalah seperti kayak gitu kan pasti butuh dana lah Pak ya untuk kunjungan kerja dan sebagainya itu memang disediakan oleh pemerintah atau disediakan oleh anggota dewan DPR sendiri. Kalau kunjungan kerja kami untuk ke wilayah, ke daerah pembinaan, disediakan pemerintah juga. Tapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam jumlah yang sangat terbatas. Dalam hal ini kementerian atau departemen apa yang menyediakan itu? Oh bukan, itu dari Eseknek. Oh dari Eseknek. Langsung. Sekretaris negara. Jadi dibawa langsung presiden. Ya, langsung dari situ. Nanti anggarannya begitu juga kalau kunjungan kerja. Kunjungan kerja juga kami secara tim, komisi. Misalnya komisi 4 itu dulu kami bisa dibagi satu kali kunjungan kerja bisa dibagi 3 tim.
ada yang kayak provinsi A, Iya. provinsi B, dan provinsi C. Iya, iya. Nah, masing-masing mungkin ada 10 atau 15 anggota, Iya. ya kan? Lalu sama-sama kunjungan itu disediakan seknek dan biayanya. Iya, iya, iya. Waktu itu ya kita terima apa adanya. Apa Berapa? adanya, walaupun memang ternyata katakanlah kurang gitu Pak. Tetap bagaimana kalau misalnya kurang? Saya pikir sudah dicukupkan Sudah dalam cukupkan. waktu yang wajar. Oke. Misalnya berapa? Yang kami terima waktu itu misalnya tiket. Iya, tiket. Mungkin di sana juga ada mungkin akomodasi. akomodasi itu Iya, ada akomodasi sudah barang tentu. Iya, iya. Termasuk konsumsi Iya, di sana itu. iya, iya. Itu adalah semuanya. Hanya sebatas itu. Ya, dan yang dalam praktek yang kita lihat sekarang ini di DPR itu justru terbalik, Pak. Justru pihak dewan sendiri yang mengupayakan menciptakan hal-hal seperti itu, maksudnya ya mereka berusaha untuk ya dalam tanda petik ada semacam permainan di dalam DPR itu sendiri. Gimana kira-kira Pak? Apa yang dimaksud dengan permainan itu? Jadi maksudnya gini, kan tadi Bapak cerita bahwa kalau misalnya kami mau mengadakan kunjungan kerja, menampung apa yang dihadapi atau masalah-masalah di rakyat kami gitu kan. Nah, tapi kami kan butuh akses, butuh dana untuk ke sana. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kayak begitu kan mestinya kan ya sekarang mereka diciptakan suatu kegiatan, katakanlah kita perlu misalnya kunjungan ke luar negeri untuk studi banding kayak gitu atau ngapain gitu. Nah itu yang saya maksud kayak Ya, gitu. istilah diciptakan itu Yui yang Iya mengatakan. itu memang dari. Tapi memang saya katakan tadi untuk kunjungan kerja lokal, untuk di Indonesia ini misalnya, yang biasa kita laksanakan itu saya katakan tadi anggarannya sudah ada itu dari Seknek. Tapi itu hanya terbatas untuk akomodasi, tiket dan lain sebagainya. Itu kita terima. Hanya itu dalam bentuk rombongan itu, bukan perorangan. Ya. Itu yang kita kerjakan selama itu istilah kunjungan kerja, ya. Nah, kalau you mengatakan tadi menciptakan dan sebagainya, saya tidak tahu yang dimaksud dengan itu. Mungkin salah satunya ini Pak, misalnya mereka mengatakan, yang saya katakan itu menciptakan itu, mereka mengatakan begini, kita butuh dana aspirasi untuk mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Kami dulu tidak ada dana aspirasi. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Jadi karena kami cara berpikirnya waktu itu kita kan 3 fungsi tadi kan. Iya. Yaitu membuat undang-undang, menyetujui APBN dan melaksanakan pengawasan. Iya. Kita bukan eksekutor. Ya. Jadi dana aspirasi tadi itu kami hanya menyampaikan kalau ada masalah di daerah. Saya katakan tadi ketika kita pergi dengan kunjungan kerja komisi atau kunjungan kerja ke daerah pembinaan rombongan, ya kan? Itu kita serap apa yang menjadi. Nanti semua itu kita bawa. Oke. Kita sampaikan ketika rapat kerja kepada pemerintah. Begitu mekanismenya. Ya, oke. Nanti pemerintah lah yang mengeksekutor semuanya. Ya, sesuai dengan apa yang kami sampaikan. Catatan-catatan, oh ini daerah ini ada pupuk kurang. Daerah ini terlalu kualitas pupuknya nggak benar. Langsung pemerintah nanti nanggapi ada apa, kenapa tidak benar, siapa yang salah. Misalnya saja kualitas pupuknya yang tidak baik, begitu juga benih-benih padi misalnya atau benih-benih dari tanaman lain, itu kita sampaikan pada pemerintah. Pemerintah nanti yang akan segera mengeksekusi semua apa yang kami sampaikan kepada kami. Tidak ada
waktu itu kan Iya. bukanlah eksekutor. Bukan ya? Nggak langsung kepada Jadi artinya segala kebutuhan anggota dewan itu memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dalam arti begitulah ya. Bukan kebutuhan, Bukan ya? kebutuhan anggota dewan istilahnya. Ah, Apa yang menjadi Oke. masalah di daerah pembinaan kami ataupun dalam kunjungan kerja kami temukan, pemerintah nanti yang akan menyelesaikan. Oh. Karena kami tidak ada anggaran untuk itu kan, tidak ada. Jadi pemerintah semua yang akan menyelesaikan berdasarkan laporan komisi tadi, laporan rapat kerja. Ketika rapat kerja kami katakan, oh daerah sini kenapa ini Pak? Baik yang kita serap daripada kunjungan kerja, komisi, maupun kita serap daripada kunjungan pembinaan, wilayah pembinaan. Oke. Sekarang kalau kita lihat Pak, Bapak membaca situasi DPR sekarang ini dibandingkan era Bapak itu membacanya bagaimana Pak? Melihat situasi kinerja anggota dewan sekarang ini dibandingkan masa Bapak dulu. Kalau kinerja itu bukan saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya, tidak ada apa-apa. Kalau saya hanya hanya sebatas itu tadi memperbandingkan apa yang kami lakukan dulu dengan sekarang, apa yang kita sampai di mana pemerintah menyediakan dana-dana yang kita butuhkan untuk bidang komisinya ataupun pembinaan wilayahnya, itu yang kami yang saya katakan ya, yang saya ceritakan itu apa adanya lah itu. Jadi situasi dulu tuh begitu ya Pak ya? Iya, begitulah dulu. Dan sekarang situasi sekarang seharusnya seperti itu juga kan mestinya? Ya, saya kira seharusnya lah. Iya. Tidak banyak berbeda lah. Tidak banyak berbeda ya. Kita sebetulnya kalau kami dulu ya tolak ukurnya itu adalah sesuai dengan kemampuan negara, satu. Yang kedua, kami juga memang diatur seknek waktu itu semuanya. Dari kedua kemampuan negara dan seknek. Terus bagaimana posisi Bapak? Kemarin Bapak kan pasti dipilih maksudnya melalui jalur partai politik toh, menjadi anggota dewan. Bagaimana posisi Bapak ketika sudah menjadi anggota dewan terhadap partai politik? Kami itu memang sebetulnya kita kan ada istilah di mana-mana, saya kira itu sama yang normatif bahwa itu bisa berbeda atas penerjemahannya masing-masing. Itu walau-walang silahkan aja. Tapi ada agium yang mengatakan, loyalitas saya kepada partai berhenti ketika loyalitas saya kepada negara dimulai. Itu sebetulnya moto kami yang DPR, dan saya kira di mana-mana begitu. Kalau yang namanya DPR itu karena kita kan dipilih rakyat. Jadi kita harus loyal kepada rakyat dong. Iya, jadi artinya menempatkan loyalitas itu di atas rakyat ya. Iya, kepada rakyat. Walaupun bukan berarti mengabaikan loyalitas kepada ke partai itu tetap ya. Kita waktu kami dulu itu boleh saja diamati oleh partai kegiatan kami. Tapi kami itu adalah orang yang berbuat sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Mungkin kami akan ditegur, boleh. Iya. Tapi apa yang saya apakan itu adalah memang nurani saya sebagai anggota DPR kok. Apakah ada semacam Bapak harus membalas jasa kepada partai politik? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dianggap bahwa ya kalau Bapak sudah terpilih menjadi anggota dewan ya udah sampai situ aja gitu kan? Iya, tapi tetap ada apa juga dengan partai sudah barang tentu tetap. Tapi dalam ketika dia menjadi anggota DPR, maka itulah posisi kami tempatkan diri kami waktu itu. Kami adalah loyal kepada negara, kepada pemerintah. Terakhir Pak. Rakyat kepada rakyat. Ya, terakhir. Untuk ke depan ya Pak ya, untuk ke depan apa yang bisa Bapak rekomendasi atau sarankan kepada
khususnya untuk anggota dewan yang sekarang ataupun untuk anggota dewan yang ke depan yang akan menjadi wakil rakyat? Ya, yang ya saya kira semua orang mesti tahu lah kerjanya adalah memberikan hati lah kepada rakyat itu ya. Artinya bahwa kita dipilih oleh mereka, kita pun harus loyal kepada mereka. Dia bekerja sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita kepada mereka. Itu dari sisi etikanya. Lalu dari sisi misalnya pembiayaan, ya, kita harus tetap berorientasi kepada kemampuan negara, kemampuan pemerintah. Jadi tidak memaksakan diri lah Pak ya? Tidak harus. Tidak harus apa namanya itu. Ya kalau memang negara harus hanya bisa mengapakan saja. Jadi ya kita harus ini. Jadi kita yang penting adalah ada suatu perlu barangkali nanti ke depan acuan apa yang dipakai untuk menentukan pendapatan dan sebagainya itu. Kalau di negara-negara lain itu sudah ada ketentuan, misalnya ada negara yang mengatakan 2 kali lipat daripada income per kapita. Ada seperti itu. Atau kalau di Indonesia kemarin orang menuntut sekian kali lipat dari UMKM cukup, itu boleh saja. Nah nanti dilihat daripada mana. Tapi kebanyakan negara saya lihat menentukan daripada terhadap GDP pendapatan per kapita per orang ya, income per kapita. Di kebanyakan negara menentukan begitu, 2 kali lipat, rata-rata 2 kali lipat atau 3 kali lipat daripada pendapatan negara, daripada pendapatan perorangan, ya GDP. Jadi mungkin itu yang perlu barangkali ke depan ada suatu langkah-langkah yang menjadi ukuran perbandingan untuk menghindari hal-hal yang orang merasa berlebih. Untuk menghindari orang merasa berlebih seperti itu, ada ketentuan berapa kali pendapatan per kapita. Kalau dikasih dibandingkan dengan UMR mungkin terlalu apalah. Nah, tapi kepada pendapatan per kapita aja barangkali ditentukan sekian kali atau berapa kali. Saya kira arif lah negara menentukan itu. Jadi harus mereka supaya jangan terjadi pertentangan. Kalau sudah ada begitu kan tinggal mengikuti itu aja. Mengenai fasilitas yang disiapkan oleh negara bagaimana Pak? Kayak mengenai fasilitas yang disiapkan oleh negara, kayak misalnya perumahan dan lain sebagainya itu wajar aja. Tidak berlebihan saya kira kalau rumah. Tidak berlebihan. Bicara soal kendaraan lain, kita dulu tidak ada bus yang ada. Waktu kami itu hanya bus doang ya. Iya. Nggak ada kendaraan khusus untuk menjemput. Nggak ada ya. Nggak ada artinya maksud saya ya kendaraan umum busnya itu ya kita ya. Kalau keluar kerja dulu kami ekonomi kelas semua. Pesawatnya ya. Iya, naik pesawat. Naik ekonomi kelas ya. Ya, kelas ekonomi bersama-sama. Itulah pengalaman saya kalau ditanya ketika saya menjadi anggota DPR RI. Iya, terima kasih banyak Pak Tampu Bolon, luar biasa. Pengalaman Bapak ini semoga bisa membuka pikiran masyarakat ya. Ternyata gambaran anggota DPR itu yang diceritakan oleh Pak Tampu Bolon seperti itulah yang kenyataannya beliau rasakan selama 4 periode berturut-turut, berarti sekitar 20 tahun lah Pak ya. 20 tahunan yang dirasakan sebagai anggota dewan, dan kita bisa melihat kenyataan itu, gambaran itu, kita bisa coba potret gambaran itu dengan potret anggota DPR sekarang. Kayaknya jauh dari api dari panggangnya gitu ya. Seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, demikianlah percakapan saya atau bincang-bincang saya dengan Pak Sintong M. Tampu Bolon, seorang tokoh masyarakat, seorang politisi yang beliau
cukup banyak berkecimpung di dalam kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Pak. Terima Semoga kasih. ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa saudara-saudara yang saya kasih. Salam inspirasi dari Mr. Inspirator. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kami mengadakan wawancara, Pak SM Tampu Bolon memberikan masukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa setelah adanya aksi-aksi demo tersebut, yang sangat disayangkan oleh beliau adalah bahwa anggota Dewan tidak melakukan rapat untuk membahas pasca aksi-aksi tersebut. Ini tentu membuat rakyat menjadi kecewa dengan mereka, dan seharusnya memang anggota Dewan Perwakilan Rakyat segera mengadakan rapat untuk membahas ini dan menyampaikannya ke publik agar publik tahu sikap apa yang diambil oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap tuntutan dari rakyat tersebut. Demikian tambahan dari Pak SM Tampu Bolon. Terima kasih. Bantu kami untuk like, comment, share, follow, subscribe.